Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengizinkan pasir laut untuk diekspor. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 23 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang baru saja terbit 15 Mei 2023 lalu. Ekspor pasir tepatnya diatur pada Bab 4, Pasal 9 Nomor 2 huruf D tentang pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut, yang mana izin ekspor ini sudah dikeluarkan sejak 20 tahun dilarang. Ekonomi biru merupakan konsep ekonomi yang mencoba untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip alami dan lokal, sebagaimana telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Konsep ini dikembangkan oleh Gunther Pauli pada tahun 2010 melalui bukunya berjudul Blue Economy, 10 Years, 100 Innovation, 100 Billion Jobs. Lalu, apa kaitannya Blue Economy dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023? Mari simak cuplikan sebagai berikut. Presiden Joko Widodo mengizinkan ekspor pasir laut setelah sebelumnya sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Menteri Perikanan dan Kelautan periode 2014-2019 Susi Pujiastuti pun menentangnya. Bahwa terbitnya PP 26 tahun 2023 ini merupakan satu kesesatan regulasi. Di dalam perpres itu adalah pasir sedimen, ya, pasir sedimen. Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 mendatang, dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekonomi biru diterapkan dengan 5 program, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar, pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut, dan pengelolaan keberlanjutan pesisir serta pulau kecil. Tetapi, apakah konsep tersebut berjalan seiring dengan cita-cita dari ekonomi biru itu sendiri? Angka kemiskinan di wilayah pesisir telah mencapai 4,19% yang telah melebihi rata-rata nasional. Data KKP tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 2,22 juta nelayan kecil yang telah tercatat di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% nelayan kecil memiliki kerentanan akan kemiskinan ekstrim. Dalam laporan yang disusun oleh koalisi Save Supermoon menyebutkan terjadi kerusakan alam dan kerugian sosial ekonomi di Pulau Kodingareng, Makassar akibat dari proses penambangan pasir. Aktivitas ini dilakukan pada 2020 sebagai bagian dari proyek reklamasi Pelabuhan Makassar, Newport atau MNP yang merupakan salah satu proyek strategis nasional milik pemerintah pusat. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kerugian sebesar 80,4 miliar terdampak kepada 1.043 nelayan. Harmonisasi peraturan di level lokal akan terhambat dengan adanya tumpang tindih antara pemangku kepentingan, terutama di daerah pesisir. Selain itu, dampak nyata yang paling mungkin akan terjadi adalah abrasi dan erosi di pesisir pantai. Hal ini dapat terjadi apabila pelaksanaan PP 20 tahun 2023 tidak dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh dari level nasional hingga daerah. Apabila pengawasan dan pengendalian tidak dilaksanakan secara maksimal, maka masyarakat di daerah pesisir akan terdampak dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan yang bermuara pada naiknya tingkat kemiskinan di daerah pesisir yang mana kontradiktif dengan semangat pelaksanaan ekonomi biru. Atas pembahasan tersebut, kami merekomendasikan pertama, mendesak agar pemerintah membuat satuan tugas khusus pelaksana pengelolaan hasil sedimentasi, khususnya dalam pengerukan sedimentasi. Yang kedua, melibatkan masyarakat, pesisir dan pemerhati lingkungan dalam proses formulasi aturan turunan ataupun alternatif kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.